Selamat siang semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu IPS tentang antara aku dan Indonesia, modul 2. Oke, teman-teman semua, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, ya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dari setiap kegiatan yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang teman-teman bisa dibuka modulnya, yaitu modul 2 tentang antara aku dan Indonesia. Nah, apa saja sih yang pada modul 2 ini yang akan kita bahas? Yaitu ada 2 unit yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama, aku penduduk Indonesia, jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk Indonesia. Terus ada lagi dinamika penduduk. Terus ada unit 2, interaksi antar ruang. Untuk bentuk interaksi antar ruang, terjadinya interaksi ke ruangan, dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia, terus kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Sekarang kita masuk ke unit 1, penduduk Indonesia, jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahwasannya Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ya, di dunia ya, bukan di Asia lagi. Jadi Indonesia ini memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Itu berada di peringkat ke-5. Nah, kalau di sini masih data yang lama ya. Kalau data terbaru ini masih tahun 2015. Kalau data yang terbaru kita tuh penduduk ke-5. Karena yang keempat itu adalah Brazil. Brazil itu dia lebih banyak daripada Indonesia lagi. Nah, ini salah nih. Dilihat dari sini salah, harusnya yang kedua inilah India. India kebalik nih. Benderanya kebalik. Benderanya kebalik ya, harusnya benderanya yang di sini. Jadi yang pertama itu penduduk yang terbanyak itu adalah Tiongkok atau Cina. Di Cina itu hampir lebih dari 1,3 miliar atau 1.372 juta jiwa atau 1,3 M. Nah, yang kedua itu adalah India, hampir sama, hanya beda beberapa juta saja. Dan yang ketiga adalah Amerika Serikat, lebih dari 300 juta jiwa. Yang keempat itu Brazil, juga 300 juta. Dan yang terakhir adalah Indonesia, 270 juta, data terbaru ya. Itulah termasuk persebaran. Karena Indonesia juga termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia ya. Nah, di Asia Tenggara juga bahkan di dunia itu nomor 5, kalau di Asia Tenggara itu nomor 1. Karena kalau di negara-negara Asia Tenggara, di bawah Indonesia itu ada Thailand yang ada sekitar 90 juta jiwa. Ya. Nah, persebaran penduduk di Indonesia. Ini peta Indonesia. Nah, persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui ya, ibu kota negara Indonesia itu berada di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta, DKI Jakarta. Nah, karena pusat negara itu adanya di Pulau Jawa yang merah ini ya, maka semua orang yang ada di Indonesia itu semuanya berbondong-bondong untuk datang ke ibu kota. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari kehidupan. Tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan. Nah, sedangkan di daerah-daerah yang lain di Indonesia itu masih penduduknya sedikit, seperti yang daerah kuning ini. Persebaran penduduk di daerah kuning ini. Nah, kenapa? Karena perbedaan tadi itu ya, perbedaan infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab kenapa daerah ibu kota besar, daerah kota-kota besar itu lebih banyak penduduknya ketimbang daerah pedesaan. Karena di pedesaan itu ya mata pencariannya ya itu aja ya, bisa kayak bertani, berkebun, beternak ya. Nah, sedangkan di kota itu masih banyak dari sektor ekonomi contohnya kayak industri,
perbankan, pendidikan, jasa, dan lain-lain. Maka berpikiran karena banyak terjadi urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Nah, urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Situ. Nah, seperti kita lihat di Kalimantan. Nah, makanya dulu waktu tahun 70-an itu pemerintah mencanangkan namanya transmigrasi. Itu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, banyak tuh sekarang kalau misalnya kita sering bisa dengar ya, orang Jawa, misalnya orang yang berada di Pulau Jawa, dia tinggal di Pulau Sumatera, tapi dia masih disebut dengan orang Jawa atau biasa disebut dengan Jawa Medan misalnya seperti itu. Artinya apa? Dia orang Jawa, dulunya tahun 70-an dia orang Jawa yang dipindahkan dan diberikan lahan untuk dikelola oleh pemerintah di daerah transmigrasinya, ya. Tuh. Nah, inilah persebarannya ya, persebaran penduduknya di Indonesia. Bisa dilihat lagi secara detailnya di modul. Nah, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan untuk suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau satu penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang kita ketahui ya di gambar yang sudah disediakan, bahwasanya komposisi penduduk yang ada di Indonesia itu jumlah pria itu jumlah pria itu lebih banyak ketimbang jumlah wanita, tapi tidak terlalu jauh ya perbedaannya, hanya beberapa saja, itu hanya berbeda 1 jutaan ya. Nah, komposisi penduduk dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, dan 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 usia dewasa, dan lebih dari 60 adalah usia lanjut atau lansia ya, lanjut usia. Terus komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misal, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Dinamika penduduk. Jumlah penduduk suatu negara dari tahun ke tahun terus meningkat, termasuk Indonesia. Tak jarang sekali kita mendengar bahwa jumlah penduduk satu negara tetap jumlahnya. Secara pastinya mulai tahun 1920 jumlah penduduk Indonesia adalah 49,3 juta. Namun tahun 2016 adalah sekitar sebesar 259 juta. Indonesia mengikuti ke urutan keempat di tahun 2016 nih. Seperti kita tabel ya. Tapi di tahun 2019 itu Indonesia berada di urutan kelima karena Brasil mengalami kelonjakan jumlah penduduk. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penduduk ini, yaitu dengan melaksanakan yang namanya keluarga berencana. Bahkan ya di beberapa negara maju contohnya, dia sangat menekan angka pertumbuhan penduduknya, yaitu dengan melarang atau bahkan karena mobilitas dari penduduknya itu sangat tinggi, karena semuanya itu pekerja, ya maka tidak jarang dari suatu negara itu pertumbuhannya malah berkurang. Seperti Jepang. Jepang itu termasuk salah satu negara yang pertumbuhan penduduknya menurun ya, karena semakin tahun angka kelahiran semakin kecil di Jepang. Akibatnya pemerintahnya mencari cara bagaimana supaya banyak penduduknya yang tertarik atau yang bisa untuk menikah dan mendapatkan keturunan sehingga penduduknya jadi bertambah ya, seperti itu.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Seperti faktornya adalah faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian. Apa saja itu faktor yang mempengaruhinya? Nah, penunjang kelahiran. Yang pertama, banyaknya dari penduduk Indonesia yang menikah di usia muda. Ya, yang menikah di usia di bawah 20 tahun. Nah, pandangan banyak anak banyak rezeki itu masih menjadi hal yang menjadi apa ya? Hal yang masih banyak dipakai oleh orang Indonesia kalau bahwasanya dengan mereka banyak anak maka banyak rezeki. Anak sebagai harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Jadi orang tua zaman dahulu berpikiran ya semakin banyak dia punya anak, maka dia nanti di masa tuanya akan semakin baik karena banyak anaknya yang akan memberikan nafkah gitu. Nah, jadi dia berusaha untuk bisa mempunyai anak yang banyak. Terus anak yang merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Nah, penghambat kelahiran, contohnya itu pelaksanaan program keluarga berencana, yaitu KB. Nah, penundaan usia perkawinan dengan alasan penyelesaian pendidikan. Jadi dengan adanya sekarang pemerintah mencanangkan 12 tahun wajib belajar, itu adalah salah satu cara untuk menekan bagaimana pernikahan muda itu tidak terjadi. Tapi yang bisa kita ketahui, pernikahan usia dini itu banyak terjadi di daerah pedesaan. Itu daerah pedesaan mungkin pengetahuannya belum cukup untuk melihat dampak yang terjadi akibat pernikahan dini ya. Nah, faktor-faktor yang menunjang, faktor-faktor yang menunjang dan menghambat kematian, contohnya penunjang kematian, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Nah, tingkat mau penunjang kematian yang tinggi ini seperti bisa yang kita ketahui, yaitu seperti sekarang ini ya, pandemi. Pandemi ini kan kita ketahui banyak memakan korban jiwa ya. Nah, itu salah satunya seperti dulu di Aceh, ratusan ribu orang meninggal akibat tsunami. Nah, ada lagi gempa bumi yang terjadi di daerah-daerah Indonesia kan banyak korban meninggal. Itu salah satu penunjang kematian di Indonesia. Nah, penghambatnya meningkatkan kesadaran penduduk akibat pentingnya kesehatan. Jadi semakin banyaknya warga Indonesia yang sadar akan kesehatan, maka tingkat mortalitasnya juga akan menurun. Kemudian ada lagi migrasi penduduk. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap ataupun tidak menetap. Nah, ada jenis-jenis imigrasi. Jenis-jenis migrasi. Migrasi dapat yang pertama, migrasi internasional. Itu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, ada lagi namanya emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut dengan emigran. Ya. Jadi dia semacam yang orang berpindah ke warga negaraan. Jadi dia udah lama menetap di suatu negara, nah dan dia memutuskan untuk menjadi warga negara tersebut. Jadi dia harus melaksanakan emigrasi karena dia harus melepaskan kewarganegaraannya yang lama dan mengurus kewarganegaraannya yang baru. Sekali lagi migrasi nasional. Migrasi nasional itu perpindahan penduduk dari suatu negara. Ada urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Terjadinya urbanisasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Ingin mencari pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu faktor utama terjadinya urbanisasi, yaitu faktor mencari pekerjaan. Mereka berpikir bahwasanya dengan berpindah ke ibu kota itu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi tidak semuanya berjalan dengan mulus. Kalau kita tidak mempunyai skill atau keterampilan yang memadai di ibu kota, maka akan berdampak buruk juga. Maka akan banyaknya terjadi pengangguran di ibu kota. Apabila pengangguran semakin meningkat, berarti kejahatan dan kriminalitas juga akan semakin meningkat. Terus ada lagi transmigrasi, itu perpindahan penduduk
dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi. Ada faktor ekonomi, ya, contohnya itu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. Faktor keselamatan itu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana lainnya. Faktor politik, agama, kepentingan pembangunan, dan faktor pendidikan. Dampak migrasi penduduk, dampak positifnya dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli, adanya penanaman modal. Jadi dampak positif dari imigrasi ini adalah, jadi kalau misalnya kita yang pindah ke satu tempat mempunyai skill yang bagus atau skill yang memadai, maka kita akan dapat mengembangkan skill kita di daerah tersebut sehingga daerah itu bisa menjadi lebih maju dan mendapatkan bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, kalau dampak positif dari emigrasi yaitu menambah devisa bagi negara di pertukaran mata uang asing. Jadi kalau dia orang yang melakukan emigrasi, jadi itu berdampak ke negara tersebut. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk ke orang asing yang masuk ke satu negara itu pasti akan membayar visa, akan membayar pajak, ya, pajak kunjungannya. Nah, ada lagi dampak negatifnya, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga dengan banyaknya budaya asing yang masuk yang tidak sesuai, sehingga membuat budaya lokal itu menjadi terancam. Jadi banyak dari masyarakat lokal yang mengikuti gaya-gaya atau budaya-budaya luar, sehingga budaya lokal sendiri itu tidak lagi diperhatikan. Nah, dampak dari imigrasi ini adalah kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan. Sehingga misal nih, banyak tenaga-tenaga asing yang kompeten, tenaga-tenaga yang ada di Indonesia yang kompeten, itu direkrut oleh bangsa lain, oleh negara lain. Sehingga di negara sendiri mereka tidak terlalu ekspos kemampuannya. Sehingga dia memilih untuk keluar dari Indonesia, mengembangkan bakat dan keterampilan yang dia punya. Nah, dampak negatif dari migrasi nasional itu adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Terbengkalainya tanah pertanian di daerah migrasi karena transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya. Dampak negatif dari urbanisasi, berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di daerah di desa. Jadi kalau semakin banyaknya orang yang berpikiran, oh saya udah sekolah tinggi, saya kuliah di daerah di kota. Misalnya dia kuliah di kota, karena kebanyakan universitas itu kan adanya di kota-kota besar. Sehingga apabila dia sudah lulus, sudah tamat, dia tidak mau lagi pulang ke desanya untuk mengabdi. Karena dia pikir, kalau di desa saya nanti ujungnya kan jadi petani atau bertani. Maka dia akan memutuskan untuk lebih mengembangkan karirnya di kota. Sehingga di desa ya tetap seperti itu juga, desanya tidak akan maju dan akan tertinggal juga dari desa-desa yang lain, dari kota. Nah, teman-teman bisa dilihat latihan bisa dikerjakan ya, latihan-latihan yang ada di sini. Nah, kita lanjut ke unit 2 yaitu interaksi antar ruang, bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik. Yang namanya interaksi itu sebuah komunikasi ya, harus ada lawan arahnya. Kalau kita berbicara, pasti harus ada lawan bicara kita, itu yang sebenarnya interaksi. Jadi kalau tidak ada lawan bicaranya, itu bukan interaksi namanya. Ya. Nah, bentuk-bentuk interaksi antar ruang, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia, contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah yang untuk bekerja atau untuk wisata. Sebagai komunikasi, komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, dan lainnya. Yang ketiga itu transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi, contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Terjadinya interaksi ke ruangan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan.
antara lain saling melengkapi. Kondisi ini melengkapi terjadi jika ada wilayah Indonesia yang berbeda jenis barang yang dihasilkan. Misalnya penduduk yang tinggal di daerah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai merupakan penghasil ikan. Jadi penduduk yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan ikan, sehingga mereka melakukan interaksi dengan pertukaran barter atau disebut dengan barter ya. Itu. Nah, dampak interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia bidang sosial. Dampak positifnya bagi negara berkembang. Kalau Indonesia itu termasuk negara berkembang ya, bukan negara maju. Nah, masih berkembang. Nah, dampak positifnya bagi negara berkembang itu penduduk produktivitasnya di negara berkembang semakin meningkat karena masuk lebih banyak dari teknologi tepat guna. Peningkatan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Nah, dampak negatifnya bagi negara berkembang itu modernisasi daerah. Kultur dapat meluntur etika dan norma daerah tersebut. Jadi, kalau misalnya terjadinya ini dampak negatifnya itulah interaksinya adalah banyaknya budaya asing atau norma-norma baru dari luar yang masuk ke negara tersebut sehingga budaya aslinya merasa terancam dan banyaknya budaya-budaya asli yang ditinggalkan karena mereka lebih tertarik untuk melihat budaya asing. Nah, dampak positifnya bagi negara maju adalah barang hasil produksi yang dilaku di pasaran internasional. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke sehingga menambah devisa negara. Jadi kalau negara-negara maju itu biasanya lebih banyak wisatawannya, ya banyak wisatawannya mancanegaranya. Seperti yang lebih dekat dengan kita yang kita ketahui itu Singapura. Singapura itu banyak sekali negara-negara maju. Singapura merupakan negara maju sehingga banyak wisatawan yang datang ke Singapura hanya sekedar untuk berwisata. Nah, setiap kita berwisata pasti ke negara orang pasti akan mendatangkan devisa bagi negara tersebut. Kepadatan penduduk negara maju semakin meningkat. Karena banyaknya imigrasi, jadi negara-negara maju itu juga banyak mengalami kenaikan penduduk. Nah, kalau di bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang bagi negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Wujud nyata interaksi ruang terhadap aspek di bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan negara antara lain adalah aspek berikut: aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek tenaga kerja, dan aspek jaringan. Nah, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita dapat mengambil contoh sekolah-sekolah di negara-negara maju seperti benua Eropa dan Amerika biasanya memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada negara berkembang. Agar kebutuhan akan pendidikan yang baik itu terpenuhi, maka penduduk negara berkembang akan pergi ke negara maju untuk menempuh pendidikannya. Seperti yang kita ketahui banyak ya sekarang ini mahasiswa-mahasiswa yang Indonesia yang kuliah di luar negeri. Contohnya seperti yang terkenal itu kayak Jerome Pauline ya. Pauline itu yang kuliah di Jepang, ya banyak lagi kayak yang ada di Amerika. Mereka berpikiran karena kalau dengan mereka kuliah di luar negeri, maka pendidikan yang mereka dapat akan semakin bagus ketimbang mereka kuliah di dalam negeri. Nah, daerah pantai. Daerah pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Masyarakat pantai memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang disesuaikan dengan keadaan alamnya. Berikut mata pencarian. Jadi kalau sebagian besar karena negara Indonesia ini adalah negara maritim, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan karena 2/3 dari wilayah Indonesia ini adalah lautan. Kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk.
Kegiatan pada suatu penduduk atau masyarakat dapat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, terutama adalah kondisi fisiknya yang terdiri atas kondisi iklim, jenis, dan kualitas tanah, topografi, dan juga kondisi perairan. Mulai dari pantai yang merupakan dataran yang paling rendah sehingga puncak gunung merupakan tempat tinggal dari manusia dengan segala aktivitasnya. Nah, ada transportasi dan perdagangan. Dengan adanya pantai, jadi transportasi juga misalnya kayak pengiriman barang antar pulau itu melalui laut dan perdagangan. Ada pola pemukiman, kondisi penduduk, kondisi fisik penduduk. Nah, jadi kondisi iklim itu juga mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Misal, daerah Indonesia merupakan daerah tropis. Daerah tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sehingga penduduk Indonesia lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Beda dengan negara yang musimnya ada 4, ada musim gugur, musim salju, musim panas, dan musim semi. Nah, bentuk rumahnya juga dipengaruhi karena kalau di Indonesia ya bentuk rumahnya seperti kita ketahui ya. Tapi kalau di luar negara-negara yang memiliki musim yang berbeda, bentuk rumahnya disesuaikan. Misal kalau dia musim salju, pada saat musim salju turun, mungkin di rumahnya dia dipasang pemanas ruangan atau ruang api unggun sehingga mereka tetap merasakan hangat di saat musim dingin. Nah, dataran rendah itu sebagai bentuk tempat mempunyai ketinggian hampir sama pada daerah yang dataran yang memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari menjadi lebih mudah. Kegiatan yang beragam dan penuh dengan kegiatan yang dinamis terjadi di dataran rendah. Pada daerah dataran rendah cocok dipakai menjadi daerah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan juga menjadi kegiatan sentra bisnis. Nah, kalau dataran tinggi, wilayah Indonesia mempunyai sistem pegunungan tersusun dan memanjang dan juga masih aktif. Dengan banyaknya pegunungan dan juga perbukitan akan membentuk relief dataran yang menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang subur, udara yang sejuk, dan mempunyai alam yang sangat indah. Nah, untuk pembahasan hari ini, saya selesai ya tentang 2 unit, teman-teman bisa dilihat, dibaca lagi buku modulnya, dipahami lagi karena IPS ini lebih ke pengetahuan sosial ya teman-teman ya. Jadi kalau pengetahuan sosial dan pengetahuan umum yang sebenarnya kita sudah tahu dan sudah paham, cuman ditekankan lagi ada beberapa hal yang mungkin kita belum notice atau belum paham. Jadi dengan kita membaca, dengan kita banyak membaca, pasti kita akan lebih banyak tahu tentang hal-hal yang ada di Indonesia. Teman-teman semuanya bisa dikerjakan latihan yang ada di modul ini, nanti bisa dikumpulkan. Ya. Nah, dibaca-baca lagi, dipahami lagi, dan nanti dipahami dan dilihat, oh apa saja yang, kalau misalnya dirasa kurang pas nih, bisa dilihat, dicari di internet informasi yang lebih tepatnya. Karena sekarang semuanya sudah ada di ujung jari ya. Maksudnya apa yang dia ada di ujung jari, semuanya bisa kita cari dengan telunjuk kita ini di HP. Google, kita ketik, ketemu apa yang kita cari. Oke teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.